Pemirsa, tempat pemrosesan akhir atau TPA Suwung tetap menarik perhatian sebab Rabu 8 Mei 2024 lalu TPA Suwung kembali terbakar. Banyak yang tidak tahu ternyata volume sampah di Bali tergolong tinggi yakni 3.367 ton per hari. Sementara itu, tempat pengolahan sampah terpadu TPST dan tempat pengolahan sampah Reuse, Recycle atau TPS 3R belum berfungsi optimal jika tak mau disebut gagal memecahkan masalah sampah di Bali. Dan simak laporan selengkapnya berikut ini. TPA Suwung merupakan salah satu TPA terbesar di Bali yang terletak di Desa Suwungkau, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Sejak Juli 2021, TPA Suwung sudah overload. Nyatanya TPA ini tetap beroperasi. Pengamat masalah sosial dan lingkungan Profesor Gede Sedana mengungkapkan, TPA telah beroperasi sejak 1980. Ketika itu, Suwung memang kawasan Suwung alias sepi, belum berkembang seperti sekarang. Secara geografis, kawasan Suwung termasuk kawasan resapan air alias tempat penampungan air akhir alias TPA, bukan tempat pembuangan air seperti sekarang. Bagi dia, kita sudah banyak melakukan pelanggaran peruntukan kawasan Suwung yang kini sudah berubah menjadi kawasan pemukiman dan bisnis. Hanya ilmu pengetahuan yang pada akhirnya bisa memecahkan masalah ini. Dia pun menilai wajar jika belum lama ini TPA Suwung akan ditata menjadi kawasan pariwisata sebagai pendukung kawasan benua dan Sakenan. Ide itu muncul menjelang pelaksanaan G20 di Bali oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pada Maret 2023 memastikan TPA Suwung segera ditutup secara keseluruhan menyusul 3 tempat pengolahan sampah terpadu TPST di Denpasar yang bakal beroperasi pada Juni 2023. Nantinya, sambung Luhut, fungsi lahan TPA Suwung tersebut bakal diubah menjadi taman dan lapangan golf. Dari 32,4 hektar luas lahan TPA Sarbagita Suwung yang direvitalisasi, terbagi 22 hektar dilakukan penutupan dan penataan area TPA yang telah penuh sampah dengan dibuat terasering, ditangkap gas metan yang ada, dialirkan lindinya dan dilakukan penghijauan menjadi ruang terbuka hijau. Juga akan dibangun 2 sel sanitary landfill baru seluas 5 hektar dan pematangan lahan seluas 5 hektar untuk lokasi PLTS. Pembangunan 2 sel baru dengan teknologi sanitary landfill akan memperpanjang masa layanan TPA Sarbagita Suwung hingga tahun 2024 ini. Ide Menteri Luhut pun tak terbukti. Nyatanya hampir semua TPST dan TPS 3R di Sarbagita belum berfungsi optimal. TPST di Desa Kertalangu Kesiman tak berfungsi sesuai janji investor dan mendapat penolakan warga karena menimbulkan bau tak sedap. TPA Sente di Klungkung juga overload, di Temesi Gianyar juga demikian. Di Badung ada juga pembuangan TPST ditolak warga. Hal yang sama juga dilakukan kelompok bisnis di Desa Sumertekau menolak rencana pembangunan TPST karena dekat dengan pembangunan rumah sakit swasta. Dua masalah ini diakui penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya. Sang Made Mahendra Jaya belum lama ini mengakui sampah menjadi persoalan pelik yang dihadapi Bali sebagai daerah tujuan pariwisata dunia. Berbagai upaya telah dilakukan namun belum bisa mengatasinya. Hal ini dikarenakan fasilitas TPS 3R maupun TPST yang disediakan di beberapa wilayah belum mampu secara optimal dalam pengelolaan sampah. Ini menyebabkan penanganan sampah yang ada pada akhirnya tetap dikirim ke tempat pembuangan air TPA. Padahal TPA yang tersebar di kabupaten kota sebali mengalami kelebihan kapasitas atau overload. Untuk membangun TPA baru, kata PJ Gubernur Bali, sulit terlaksana karena dibutuhkan kajian dan lahan yang luas serta terjadi penolakan dari masyarakat sekitar. Situasi ini dapat menjadi bom waktu yang mengancam kondisi lingkungan, kegiatan pariwisata, dan ekonomi. Menurut dia, diperlukan komitmen bersama secara konkret, holistik, dan serentak dalam pengelolaan sampah dari hulu sampai ke hilir, yang dimulai dengan mengolah dan memilah sampah dari sumbernya, serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Berdasarkan data CPSN,
timbulan sampah di Provinsi Bali pada tahun 2023 mencapai 3.367 ton per hari, yang menarik persentase sampah terkelola mencapai 75,94%. Sebagian besar sampah masih diangkut ke TPA dengan persentase 61,41%. Padahal fasilitas pengelolaan sampah berbasis sumber yang telah terbangun sebanyak 278 unit TPS 3R yang tersebar di seluruh kabupaten kota dan juga 7 unit TPSD di 4 kabupaten kota. Di sisi lain, pengelolaan sampah belum dapat dilaksanakan dengan optimal dikarenakan belum terbangunnya kesadaran pemilihan sampah dari sumber sehingga membebani operasional fasilitas pengolahan sampah. Kunci keberhasilan adalah adanya partisipasi aktif masyarakat dengan melakukan pengurangan timbulan sampah dan pemilahan sampah. Swece Bali TV.